Ya, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang iman yang menyelamatkan. Amin. Iman yang menyelamatkan. Ada satu percobaan, eksperimen tentang seseorang yang sakit, tapi sakit dan dia dihukum dalam satu penjara, dan dikatakan oleh petugas penjara, oleh sipirnya, kamu akan disuntik mati. Jadi dia dikurung dalam penjara, dia boleh makan, dia boleh minum, tapi dia membayangkan dia akan mati. Lalu pada hari pertama disuntik, bukan disuntik racun, suntikan cairan yang tidak berdampak apapun. Hari kedua disuntik lagi, hari ketiga disuntik lagi. Jadi dia membayangkan suatu saat dia akan mati. Hari kelima dia meninggal dunia. Jadi yang menyebabkan kematian dia adalah rasa takutnya, ketakutannya. Jadi membayangkan bahwa dia akan mati. Padahal yang disuntikan itu bukan cairan racun, bukan sianida, bukan potasium, bukan arsenik, bukan lain-lain. Hanya air biasa. Tapi kenapa dia bisa mati? Karena pikiran membayangkan dia, pikirannya membayang-bayangi dia, dan menjadi satu dogma, ya, keyakinan bagi dirinya dia akan mati. Jadi kalau kata naga bonar, ya matilah kau kubur. Jadi ya kira-kira seperti itu, ya. Jadi dalam konteks iman yang menyelamatkan yang ingin saya sampaikan, ya, dalam firman Tuhan ini, kita baca di ayat Alkitab dari Matius 14 ayat 28 dan sampai 31. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Iya. Saya ingin sekali, ya, rindu sekali kalau Bapak Ibu sekalian menyetujuinya. Bagaimana kalau yang membaca beberapa ayat ini adalah orang yang termuda di tempat ini? Moses. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Nanti Moses ini akan meneruskan dia generasi-generasi masa depan. Gini Oceo. Gini nak. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang percaya, mengapa engkau bimbang? Iya. Hai orang percaya, mengapa engkau bimbang? Perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus pada saat itu. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang berangkat di Danau Galilea. Dia turun dari perahu dan dia menuju ke satu taman atau bukit untuk berdoa seorang diri. Dan muridnya disuruh untuk kembali ke seberang. Pada saat itu setelah terjadi angin kencang dan Tuhan Yesus meredakan angin. Jadi ada kesaksian yang dilihat sendiri oleh Petrus bahwa angin itu diam pada saat Tuhan Yesus memerintahkan dia, diam, tenanglah. Angin diam. Jadi siapa ini? Dia adalah anak Tuhan. Petrus bilang begitu. Tapi ketika Tuhan Yesus berdoa di sebuah tempat dan dia menyuruh murid-muridnya untuk melanjutkan perjalanannya duluan ke seberang, nanti saya nyusul. Setelah sudah bermil-mil jaraknya, ya, danaunya itu besar, ya, Danau Galilea, ya. Mungkin kalau di sini seperti Danau Toba mungkin, ya. Ya, besar. Jadi sudah bermil-mil jaraknya, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus melihat dan mengira bahwa Tuhan Yesus itu adalah hantu. Itu hantu, bukan, itu Tuhan Yesus. Guru, kalau itu benar engkau, suruh saya berjalan ke sana. Oke, di sini. Petrus berjalan. Tapi karena tiupan angin membuat dia ingat pada saat angin kencang dan dia mulai tenggelam. Tiupan angin adalah menggambarkan sebuah rasa. Kalau kata anak-anak muda yang katanya Josephine, rasa yang dulu pernah ada. Ya. Itu rasa yang dulu pernah ada adalah trauma.
dalam bahasa psikologi adalah trauma, ya. Trauma merasakan akan sesuatu peristiwa yang pernah dirasakan yang membuat dia sakit, yang membuat dia merasakan kecewa, merasakan pedih, merasakan takut dan kegelisahan psikologinya. Jadi itu yang menjadi hambatan Petrus. Kenapa dia tidak bisa meneruskan berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Jadi ada rasa takut ketika angin bertiup, dia teringat oleh angin kencang, oleh badai yang dirasakan, dan dia perlahan-lahan tenggelam. Dan Petrus meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong saya. Kalau pada saat itu Petrus berdoa Bapa kami, mungkin keburu tenggelam karena panjang. Jadi simpel ya, Tuhan tolong saya. Dengan iman dia katakan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkatnya ke atas perahu. Jadi itu adalah gambaran satu proses iman yang dimiliki Petrus. Iman yang dimiliki Petrus yang setiap hari bersama Tuhan Yesus saja, itu mengalami dinamika, mengalami pasang surut, mengalami percaya, aduh gimana, mengalami satu ketidakyakinan ketika angin bertiup, hanya karena angin loh. Ketika angin bertiup, Petrus mengalami ketidakyakinan. Waduh, saya akan tenggelam. Tapi langsung refleks, ya, sensor motoriknya memerintahkan untuk mulutnya mengucapkan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolong saya. Lalu Tuhan Yesus menolong Petrus dan mengangkatnya ke atas perahu. Ya, itulah tiupan angin itu menggambarkan rasa yang dulu pernah ada. Yang mungkin kita juga sama seperti Petrus. Pada saat kita mengalami musibah, pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, itu selalu berdampak pada rasa, ya, rasa di dalam hati kita yang merasakan hal sesuatu yang kurang baik. Seperti pengalaman pada seorang pemimpin di Afrika. Siapa namanya? Ayo Nelson Mandela. Nelson Mandela mengalami penjajahan, eksploitasi, kekejaman oleh tentara-tentara asing pada rakyatnya sendiri di situ. Dan dia mengatakan forgive but not forgot. Memaafkan tapi tidak melupakan. Kenapa? Karena ada rasa yang tidak bisa hilang. Ada rasa yang tidak bisa hilang, sehingga dia terbayang-bayang oleh penyiksaan, oleh diskriminasi ras pada rakyat Afrika yang dialaminya, gitu. Sama seperti kita di sini juga mungkin seperti itu. Ketika kita mengalami diskriminasi, diperlakukan tidak adil, diperlakukan kurang baik, hal ini jika kita simpan terus-menerus akan mengganggu hati kita untuk meneguhkan iman kita. Jadi pada saat kita meyakini sesuatu itu akan baik pada kita, tapi ada rasa yang tersimpan dalam hati kita. Kalau handphone mungkin bisa di-reset, ya, terhapus semuanya. Tapi hati manusia tidak seperti itu. Kalau dihapus semuanya, blank, ya, gangguan jiwa, ya, amnesia, iya. Nah, dari sini kita belajar banyak. Mari kita mengajak sesama kita untuk saling memperlakukan yang baik satu dengan yang lain. Jangan sampai menimbulkan rasa yang dulu pernah ada. Jadi rasa yang dulu pernah ada, kalau kata anak-anak muda sekarang itu kedengarannya enak. Itu adalah trauma. Iya, bukan enak, iya. Ya, itulah Petrus. Jadi keimanan Petrus juga mengalami dinamika, memiliki pasang surut, memiliki sama seperti yang kita alami secara manusiawi. Ketika angin bertiup, dia menjadi takut dan perlahan-lahan tenggelam. Ya, nah itulah Petrus. Coba kita bandingkan dengan Bartolomeus. Ya, Bartolomeus di ayat Alkitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sekarang anak termuda yang nomor 2, Josephine. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko.
Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, Bondong-bondong. ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. anak Timeus. Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 27. 7, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, Anilah. kasihanilah aku. 48, banyak orang Menegurnya. supaya ia Ia diam, Diam. namun semakin keras ia berseru, semakin keras ia berseru, kasihanlah aku, Anak Daud. anak Daud. Kasihanilah. 49, Lalu? lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi. Mendapatkan. Sedangkan tanya Yesus 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya supaya aku dapat melihat. melihat. 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah Iya. ia, lalu ia mengikuti Yesus Dalam perjalanannya. perjalanannya. Ya, terima kasih Yosefe. Ya, berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Petrus. Ya, Petrus setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi dia ada kalanya dia menjadi ragu, ada kalanya dia menjadi bimbang. Tapi Bartimeus, seorang pengemis yang buta, dia nungguin nih, di mana Yesus lewat, di sini. Orang-orang lagi ramai di sini. Nanti Tuhan Yesus mau lewat sini, dia tungguin. Jadi begitu Tuhan Yesus lewat bersama rombongannya, Bartimeus berteriak, hai anak Daud, kasihanilah aku. Dia disuruh diam, jangan berisik, gitu ya. Disuruh diam sama rombongannya. Tapi dia mengulanginya lagi dengan nada yang lebih keras. Jadi dia punya keyakinan, dia punya totalitas dalam imannya bahwa dia akan sembuh dari butanya ketika Yesus menyembuhkannya. Jadi seorang yang buta ini mempunyai keyakinan yang luar biasa bahwa dia akan bisa melihat. Rabuni, maka aku akan melihat. Jadi pada saat itu Bartimeus diucapkan oleh Tuhan Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dia melihat. Sejak itu Bartimeus mengikuti kemanapun Yesus pergi. Ya, di luar rombongan ya. Jadi dia mengikuti, dia menjadi saksi hidup. Jadi bagaimana keyakinan itu menjadi dampak. Ya, dampaknya apa? Dampaknya Bartimeus mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Dalam perjalanan hari itu, dia ikuti itu. Dia menjadi saksi yang hidup. Tadi saya nggak bisa lihat, sekarang saya bisa lihat. Karena saya ketemu sama Tuhan Yesus. Dia bercerita kemana-mana, Bartimeus. Jadi berbanding terbalik dengan apa yang dialami Petrus. Jadi kalau ada lagu Jawa itu apa ya? Ojo dibanding-banding ke. Ojo dibanding-banding ke. Tapi ini membandingkan satu variabel dengan variabel yang lain. Itu metodologinya adalah analitik ya, kira-kira begitu. Kalau untuk kerangka tulisan, membandingkan satu variabel tentang Petrus dengan variabel tentang Bartimeus, metodologinya adalah analitik. Ya. Jadi dalam hal itu mencari hubungan dari kedua itu dan perbandingan itu, maka kesimpulan yang kita dapatkan adalah iman yang menyelamatkan kita. Dari satu konsep tentang orang narapidana yang ditahan dan dibilang kamu akan disuntik mati, kamu akan dihukum mati. Dan itu terekam dalam memorinya, dalam memori orang itu, dia dalam satu eksperimen ya. Hari pertama nggak dia apa-apain, hari kedua disuntik cairan yang tidak berdampak apapun, hanya air biasa. Tapi karena pikiran yang bayang-bayangi dia, wah, aku mati nih. Wah. Nah, hari kedua disuntik lagi. Hari ketiga, zat yang disuntikkan tidak mengandung racun, baik itu potasium, baik itu arsenik ataupun sianida.
hanya air biasa. Tapi karena pikirannya membayang-bayangi dia, maka dia mati. Itu dalam eksperimen. Yang kedua tentang Petrus. Ya, bagaimana Petrus setelah angin kencang diredakan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ke danau Galilea, dan Tuhan Yesus beranjak dari perahu untuk berdoa seorang diri, dan murid-muridnya disuruh menyeberang. Selesai berdoa, Tuhan Yesus menghampiri perahu itu dengan berjalan kaki di atas air. Petrus yang baru melihat dengan matanya sendiri bahwa angin kencang diredakan, tapi dia ragu. Pada saat dia mau menguji, Tuhan, kalau benar itu Tuhan, biarkan aku jalan ke sana. Kemarilah engkau. Maka Petrus berjalan. Tapi karena ada angin, dia teringat angin kencang tadi, dan dia perlahan-lahan tenggelam dan minta tolong pada Tuhan Yesus. Ya, dan Bartimeus seorang pengemis yang buta, ya, seorang pengemis yang buta yang polos, dan dalam keadaan polos itu justru hatinya itu total untuk meminta apa yang dia minta. Iya, Tuhan, saya mau melihat, ampuni aku supaya saya bisa lihat. Gitu. Nah, dalam ketotalannya itu, imannya total, ya, maksimal, ya, sampai akhirnya Tuhan Yesus